أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sering orang banyak meremehkan perkara sahur, ya. Mungkin karena dia kuat badannya, mungkin karena dia sehat badannya, akhirnya tidak sahur gitu. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Apa sebab? Ternyata makan sahur itu adalah kita mengikuti tuntunan baginda Nabi, mengikuti teladan Rasulullah, ya. Dan juga waktu sahur ini juga keutamanya luar biasa, waktu yang mustajab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur ini juga mengajari kita agar kita bisa awal waktu, tepat waktu ketika melaksanakan sholat subuh. Bayangkan saja ketika misalkan orang itu tidak sahur, ya kan? Lalu kemudian setelah itu dia tidak dengar azan, akhirnya dia bangun jam 6, jam 7, aduh, sayang sekali. Maka sahur, makan sahur ini sesuatu yang sangat penting untuk badan kita, sebagai asupan imun badan kita, gizi badan kita. Karena apa? Karena di siang hari kita berpuasa. Bayangkan saja kalau misalkan kita tidak makan sahur, mungkin tidak ada sesuatu untuk mengganjal perut kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, saya membacakan hadis ini dalam kitab Bulughul Maram nomor hadis 548. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fis sahuri barakatan, muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakatan, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Apa yang dimaksud dengan keberkahan di sini? Al khairu al kathiru, kebaikan yang banyak. Jadi jangan tinggalkan makan sahur. Walaupun badan kita kuat, walaupun badan kita hebat, ya, rajin olahraga dan sebagainya, tetap kita makan sahur itu adalah sunnah. Itu makan sahur adalah keberkahan. Jangan tinggalkan makan sahur itu. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan merahmati orang-orang yang makan sahur. Bahkan para malaikat itu juga akan mendoakan orang-orang yang makan sahur, ya. Nah, di dalam hadis juga disebutkan fala tad'u walau anna yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa innal malaikata fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Dalam hadis ini fala tad'u, janganlah kalian meninggalkan makan sahur. Kenapa? Walau anna yajra'a ahadukum jar'atan min ma', walaupun kalian hanya sekedar makan minum, maksudnya dengan seteguk air, jar'atan min ma'in, walaupun kita hanya seteguk air. Mungkin karena nggak ada yang dimasak, karena nggak ada yang digoreng, karena nggak ada yang minum. Walaupun kita meminum satu gelas saja, ya, itu adalah mengikuti tuntunan dan sunnah baginda Rasul. Ya, apalagi ada makan nasi, ada makan ayam, ada makan gorengan, akan makan yang lain, makan yang bagus, yang sehat, yang bergizi, itu jauh lebih baik, ya. Kemudian kata Rasulullah, fa innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alal mutasakhirin, memberikan rahmat, mendoakan kepada orang-orang yang makan sahur. Bayangkan saja, insyaallah. Orang kita makan sahur didoain Allah, kita makan sahur dirahmati Allah, kita makan sahur didoain oleh para malaikat. Apalagi sebelum kita sahur, sholat dulu dah. Mungkin sholat, ya sholat wudhu, ya kan, sholat yang lain gitu kan. Kita awali dulu, kita doa kepada Allah agar rezeki lancar, badan sehat,
jalan-jalan misi kita lancar, usahanya lancar, yang kerja lancar, kita minta sama Allah. Baru selesai, kita makan sahur. Dan kalau bisa makan sahur ini jangan terlalu awal. Jangan makan sahurnya jam 1. Nah kan ntar cepet lapar kalau begitu. Kalau bisa makan sahur itu agak akhir, ya. Dan juga jangan terakhir benar. Kalau terakhir benar kita baru makan satu suap, udah Allahu Akbar kan. Ya kira-kira kalau orang ngaji itu ya baca sekitar 50 ayatan lah, gitu kan. Jadi ya sekitar setengah jam sebelum azan atau 40 menit itulah cukup lah. Ya makan beratnya. Kalau saya membiasakan memang banyak minum, makan kemudian banyak minum, ya. Habis itu sikat gigi, usah gigi, selesai. Namun pastikan kita sudah niat bahwasanya kita besok akan berpuasa. Nah, inilah satu hal yang membedakan puasanya kita dengan puasa orang Yahudi. Dijelaskan di dalam hadis juga, riwayat dalam Sahih Muslim, ya. Inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahar. Ya, sesungguhnya yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Itulah pembedanya. Kalau kita puasanya adalah makan sahur, tapi puasanya mereka tidak makan sahur. Kan gitu. Kalau kita makan sahur, maka inilah tugas para istri untuk mempersiapkan makan sahurnya suami, makan sahurnya anak. Itu pahalanya besar. Istri itu pahalanya besar kalau yang buatin makan sahur. Kita masih tidur, dia sudah masak. Masya Allah. Mungkin kita sholat qiyamul Ramadan, ya sebelum sahur dia lagi goreng tempe, dia lagi masak. Pahalanya besar. Menyiapkan makanan untuk keluarga makan sahur. Maka kepada para istri, Masya Allah, pahalanya besar sekali, mudah-mudahan Allah muliakan dunia akhirat. Nah, kemudian jangan lupa, ya, karena waktu sahur ini waktu yang mustajab, jangan lupa berdoa. Berdoa agar urusan lancar, agar diberikan kemudahan.